Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Neneng ya? Iya, Bu. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena Ibu tidak bisa on cam. Di sini sinyalnya jelek. Iya, Bu, tidak apa-apa. Ya, tadi siang nelpon Ibu ya, Neng? Iya, Bu. Ya, jadi ini Neneng kan yang terkenal siswa yang pandai itu. Ada apa, Neng? Mengabari Ibu? Iya, Bu. Begini, sebenarnya Neneng ini punya masalah, Bu, sama pacar Neneng. Pacar Neneng ini gimana ya, Bu, lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan Neneng, Bu. Jadi Oke. Neneng itu harus dia harus lebih fokus lagi sama teman-temannya. Oke, berarti di sini Ibu tanyakan sekali lagi ya. Neneng merasa bahwa Neneng ini seperti diacuhkan oleh pacar Neneng karena pacar Neneng ini lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan Neneng. Begitu benar? Iya, Bu, biasa juga kalau saya telepon itu dia sering ini, Bu, dengan senang hati gitu. Nah, ini akan malah gimana ya, Bu, berbeda gitu, malah lebih mementingkan temannya. Oke, pada dasarnya berarti pacar Neneng ini mengalami perubahan sikap ya. Iya, Bu. Saya sangat sedih dengan hal itu, Bu. Oke, di sini Ibu bisa memahami perasaan dari Neneng. Bagaimana sih rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri, yang pacar sendiri itu memang dia lebih mementingkan teman, misalkan dibandingkan Neneng. Iya, Bu. Oke, apakah menurut Neneng tidak ada hal yang positif gitu dari kejadian yang terjadi pada hubungan Neneng gitu? Dia ini kan masalahnya kan pacar Neneng itu lebih sibuk dengan teman-teman nih, bukan oleh perempuan lain gitu. Kalau Neneng itu berpikirnya saat kejadian itu tuh sangat membuat Neneng sedih gitu, Bu, dan sulit bagi Neneng itu mikirin hal lain. Neneng hanya fokus aja sama pacar Neneng gitu. Iya, oke. Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Neneng pasti akan sedih, apalagi di sini kan posisinya pacar Neneng mengacuhkan. Tapi di sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan juga negatifnya, Neng. Iya, Bu. Neneng paham. Tapi apa ya yang bisa Neneng lakukan selain bersedih karena sikap pacar Neneng itu, Bu? Bahkan Neneng ini rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri gitu, Bu, di kamar. Nangis, kayak gitu, Bu. Oke, nah di sini Ibu ingin bertanya lagi nih, apakah Neneng sadar dengan apa yang Neneng lakukan itu dengan cara Neneng berdiam diri di kamar itu dan juga menangis adalah hal yang benar? Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan itu, tapi apalagi ya yang bisa Neneng lakukan gitu. Saya hanya bisa nangis aja, ngurung di kamar, Bu. Oke, apakah di sini menurut Neneng hal itu adalah respon yang tepat ketika Neneng menghadapi situasi yang menurut Neneng itu adalah hal yang menyakitkan gitu? Oke, jadi perilaku yang Neneng lakukan sepertinya akan membuat Neneng semakin terpuruk kalau Neneng terus-terusan berdiam diri di kamar, menangis, dan juga itu akan berakibat buruk pada aktivitas terutama pada sekolah Neneng yang sekarang ini. Kan Neneng terkenal dengan siswa yang pandai. Jadi menurut Ibu apabila Neneng diam-diam di kamar itu akan berdampak bagi Neneng seperti itu. Iya, tapi kan, Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya itu, Bu.
Ya, ibu bisa mengerti karena perubahan pacar neneng ini kan terlalu singkat ya waktunya, dan neneng itu mungkin kaget dengan perubahan pacar neneng yang seolah-olah mengacuhkan neneng dan lebih mementingkan teman. Eh, Akankah neneng mau begini berlarut-larut dan juga membiarkan kesedihan neneng ini sampai mengganggu sekolah neneng? Dan apakah neneng tidak menyadari bahwa neneng ini adalah salah satu siswa yang cerdas, yang pandai di sekolah gitu, yang menjadi pusat perhatian teman-teman? Mungkin ada baiknya neneng lebih berpikir positif bahwasannya pacar neneng ini eh, bukan mengacuhkan, hanya saja dia mungkin berpikir bahwa neneng ini harus fokus kepada sekolah neneng. Iya juga sih Bu. Nah, lalu apakah jika misalkan nih neneng mulai berpikir lebih luas dan juga memperluas jangkauan secara pandang, apakah neneng tidak keberatan? Bagaimana neneng? Baiklah Bu. Oke, pernahkah neneng ini berpikir bahwa sikap pacar neneng itu bentuk rasa sayang dia kepada neneng loh? Tidak Bu, malah saya berpikir dia itu egois sama neneng. Oke, begini, mengingat neneng ini adalah siswa yang pandai, siswa yang pintar di sekolah, pastinya dong neneng ini ingin menjadikan diri neneng itu lebih lagi, dan terutama pacar neneng. Pasti dia ingin menjadikan neneng itu lebih dari yang sekarang dengan cara misalkan dia mengurangi interaksi komunikasi dengan neneng supaya neneng ini lebih konsentrasi sama belajar dan sekolah neneng saat ini. Kan ditambah lagi sekarang neneng udah kelas 12. Pastinya kan nanti mau lanjut kuliah ataupun bekerja. Nah, di sini kita bisa mengambil pikiran yang positif bahwasannya pacar neneng melakukan semua ini ada tujuan yang baik. Lagi pula pacar neneng bukan selingkuh dan yang lain-lain kan. Dia hanya lebih dekat lagi dengan teman-temannya. Iya Bu, tapi kan gimana ya Bu, tidak dengan cara seperti itu gitu Bu. Oke, sekarang ibu perjelas lagi. Apakah dengan cara yang lain neneng ini bisa mengerti? Pernah nggak sih pacar neneng ini menyuruh untuk belajar tapi nenengnya tidak mengindahkannya? Pernah Bu, bahkan sering neneng disuruh belajar seperti itu Bu. Tapi sayangnya ini menolak karena saya ini sering kangen gitu Bu sama dia. Oke, berarti sebenarnya ya niat pacar neneng ini baik. Dia ini hanya pengen gitu loh kamu ini belajar lebih keras lagi, Neng. Dia ini bahkan memahami kamu loh, karena kamu ini kan siswa yang bisa dibilang cerdas, pandai, yang pastinya kamu ini akan menjadi pusat perhatian di sekolah kamu. Nah, maka dari itu mungkin dia menginginkan kamu itu lebih belajar dengan keras lagi agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di sekeliling kamu dan juga pastinya dengan guru-guru. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk rasa sayang pacar kamu loh, Neneng. Nah, kalau misalkan dia tetap membiarkan kamu tidak belajar hanya untuk misalkan kalian teleponan 8 jam, 24 jam bahkan, kan itu pastinya prestasi Neneng akan menurun karena Neneng tidak ada waktu buat belajar lagi, malah teleponan sama pacar Neneng, dan itu akan menghancurkan masa depan Neneng. Ternyata dia begitu memikirkan saya ya Bu. Saya telah salah menilainya Bu. Iya, nah dari sini kan Neneng bisa mengubah perilaku mengurung diri di kamar, dan juga tadi kan kata Neneng menangis. Nah, dengan cara meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering lagi, yang pastinya sesuai dengan keinginan Neneng dan juga pacar Neneng. Lagi pula kan komunikasi antara neneng dan juga pacar neneng kan tidak terputus, hanya istilahnya sedikit berkurang, dia lebih fokus kepada teman-temannya gitu.
Iya Bu, saya rasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi, Bu. Oke, iya. Seperti itu ya, Neng. Iya. Bagaimana? Apakah Neneng yakin dan juga serius dengan apa yang dikatakan barusan? Iya, Bu. Saya yakin saya akan melakukannya, Bu. Baiklah, karena di sini Neneng yakin untuk melakukannya, Ibu harap Neneng bisa konsisten dan juga sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, sebaiknya kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan bahwa mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling kita di lain waktu ya. Jadi dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Neneng ini memiliki permasalahan seperti kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Neneng, dan juga setelah proses konseling ini Neneng sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif dari sudut pandang Neneng dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektifnya tersebut. Iya Bu, terima kasih sudah membantu saya Bu. Iya, sama-sama, Ibu juga senang membantu. Ya Bu, kalau begitu saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Neng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.